Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar bareng-bareng tentang atom. Atom sendiri adalah partikel atau suatu zat terkecil dari suatu unsur. Untuk teori yang pertama, ada teori model atom Dalton. Nah, dari Dalton ini atom diceritakan dia adalah materi yang paling terkecil dan tidak ada lagi sesuatu di dalamnya, gitu ya. Dan tidak bisa dibagi-bagi. Jadi, atom di sini adalah atom pertama yang ditemukan dan masih sangat sederhana. Ya. Kemudian atom-atom yang bernyawa dalam molekul punya perbandingan tertentu dari jumlah keseluruhan yang tetap. Jadi si Dalton ini bercerita seperti itu. Jumlah massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Karena atom di sini masih belum ada isinya di dalamnya. Jadi adalah yang paling sederhana. Nih ya. Kemudian berkembang lagi hadir peneliti bernama Thomson. Thomson di sini bercerita bahwa pada suatu atom itu ada sesuatu di dalam atom itu, gitu ya. Jadi bukan hanya seperti bola kecil saja, tapi di dalam bola itu masih ada sesuatu. Nah, dari Thomson ini didapatkan bahwa yang ditemukan adalah atom itu terdiri dari muatan-muatan listrik positif yang disebut proton yang menyebar ke seluruh bagian atom. Kemudian ada juga yang muatannya negatif dan disebut elektron. Dan letaknya ada di antara proton-proton sedemikian rupa sehingga atom itu akan bermuatan netral. Gitu. Jadi proton dan elektron itu tersebar segitu saja. Kemudian di sampingnya ada elektron, gitu ya. Sehingga menyerupai, di sini dikatakan kalau atom dari Thomson ini menyerupai seperti roti kismis. Tahu roti kismis ya, onde-onde. Nah, onde-onde seperti itu, tapi ada di dalamnya. Gitu. Menyebar merata di dalam dari atom. Oke, lanjut berkembang lagi. Datanglah Rutherford. Nah, Rutherford datang untuk meneliti atom. Ternyata Rutherford di sini banyak sekali kemajuan yang diperoleh. Salah satunya muatan listrik atom dan sebagian besar massa atom ya itu terpusat pada satu titik yang disebut inti atom. Ya, dari perkembangan kalau dibandingkan dari sebelumnya yang tidak punya inti, si Rutherford ini punya inti. Gitu. Punya inti atom. Nah, inti atom ini adalah suatu daerah yang sangat kecil dan berdiameter hanya sekitar 10 sampai 40 mikro ya, ini mikrometer. Kemudian pada jarak yang relatif jauh itu masih terdapat ya ditemukan elektron yang mengelilingi inti atom. Ini seperti yang kita kenal sampai saat ini ya. Kalau elektron ini berjalan mengelilingi inti atom. Nah, kemudian inti atom bermuatan positif listriknya, sedangkan elektron bermuatan negatif, sehingga nilainya sama besar dan nilai muatan positif dari inti atom dan elektron yang mengelilingi sehingga sifatnya nantinya atom ini adalah netral. Seperti itu. Ini silakan dicari tahunnya ya, tapi perbedaan tahun kalau nggak salah Rutherford dengan sebelumnya ini sangat jauh. Karena si Rutherford ini menemukan hal penting yaitu inti atom setelah berpuluh-puluh tahun kemudian. Ya, paham ya? Dari perbedaannya di sini ada inti atom dan inti atom itu ada
protonnya yang bermuatan positif dan ada elektron yang mengelilinginya. Seperti itu. Kemudian, banyak kontroversi di sini ya. Rutherford ini seharusnya bisa dipakai sampai sekarang, tapi yang dipakai sampai sekarang itu bukan punya milik Rutherford karena masih terdapat kekurangan di dalamnya. Salah satunya, yang pertama, dia tidak bisa menjelaskan spektrum cahaya, ya, atau elektron yang akan dipancarkan oleh atom hidrogen ketika dia bentuknya gas. Ya, tahu ya, hidrogen kalau sudah dalam bentuk gas, dia akan sulit untuk mengalirkan listrik. Nah, inilah kelemahan dari atom Rutherford itu sendiri. Kedua, pada atom Rutherford ini tidak menjelaskan kestabilan atomnya bagaimana, ya, netralnya bagaimana. Terus kemudian bentuknya berubah, muatan atomnya muatan elektronnya berubah, berarti kan nggak stabil. Nah, di sini belum ada seperti itu. Jadi hanya dijelaskan kalau atom itu selalu netral, seperti itu. Nih ya, berdasarkan hukum Coulomb, elektron yang berinteraksi dengan inti atom akan mengalami gaya Coulomb yang juga berfungsi sebagai gaya sentripetal. Nah, hanya sebatas gaya sentripetal. Sehingga akibatnya apa? Elektron mengalami percepatan sentripetal juga. Nah, kalau dibandingkan kalau kita baca fisika, ya, menurut teori gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Maxwell, jika muatan elektron mengalami percepatan, maka muatan tersebut akan memancarkan gelombang elektromagnetik. Hanya seperti itu. Jika demikian, maka energi elektron berkurang dan akhirnya akan jatuh ke inti atom. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, ya kan? Seperti itu. Jadi elektronnya itu ada kemungkinan kalau nggak stabil bisa jatuh dong ke inti atom. Nah, si Rutherford itu bicara seperti itu, gitu. Padahal sampai sekarang seharusnya tidak, gitu ya. Kemudian, berkembanglah yang kita pakai sampai sekarang ini adalah model atom yang ditemukan oleh Niels Bohr, ya, atau kita kenal sebagai teori atom Bohr. Ya, teori atom Bohr ini mendekati sempurna karena di sini elektron punya orbitnya masing-masing untuk mencapai stabil. Gitu. Di sini orbital elektron yang sudah kita pernah pelajari waktu SMA. Orbital elektron ini apa? Orbital elektron ini sama seperti halnya kalau kita melihat jalan tol, ya. Jalan tol itu seperti jalannya elektron. Nah, di dalam tol itu kan ada dibagi. Yang cepat di jalur kanan, ya. Yang rendah, yang kecepatannya rendah, yang pelan, kamu di kiri aja, gitu ya. Jadi punya jalur sendiri-sendiri, gitu. Ya. Nah, di sini ditemukan oleh Niels Bohr itu seperti itu, punya orbital sendiri-sendiri. Atom yang punya energi yang besar ada jalurnya sendiri, elektron yang berputarnya energinya rendah punya energi sendiri, sehingga di situ akan ditemukan itu tingkat energi. Nah, ini orbital elektron ini berhubungan dengan energi tertentu dan juga atau disebut kulit energi atau tingkatan energi. Sama seperti yang saya bicarakan tadi, kalau energinya tinggi, yang akan berjalan itu hanya elektron-elektron yang punya energi tinggi, gitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Dalam orbit, percepatan elektron tidak mengakibatkan hilangnya radiasi dan energi yang dibutuhkan oleh elektromagnetik klasik, gitu ya. Ini kalau misalnya percepatan elektron berubah, pindah. Kalau misalnya kita naik, misalnya kita lewat jalan tol, kemudian kita dari pelan mau ngebut
ya mau pindah ke jalur kanan, otomatis kita akan meningkatkan energi atau kecepatan kita kan. Nah, berarti kita harus pindah jalur kan. Nah, inilah yang dinamakan dengan perpindahan percepatan elektron, peningkatan elektron atau energi. Gitu ya. Kemudian ketika sudah sampai pada jalur yang cepat, energi yang besar, itu mundur ke energi yang rendah, pindah jalur ke jalur yang pelan, maka yang terjadi adalah pengurangan kecepatan, ya kan? Perpindahan jalur, kemudian pengurangan energi dari tinggi menjadi rendah, dan menimbulkan radiasi yang biasanya kita kenal radiasi atau pembiasan cahaya. Kemudian dikatakan juga poin kedua, elektron hanya dapat memperoleh dan kehilangan energi dengan melompat. Nah, ini tadi ya, melompat dari satu orbit ke orbit yang lain yang diperbolehkan. Ya, menyerap atau memancarkan radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang diceritakan atau bilangannya itu sesuai dengan hukum Planck, hubungan Planck gitu. Jadi selisih energi sama dengan E2 itu energi akhir dikurangi energi awal, atau sama dengan HV, yaitu kecepatan cahaya radiasinya. Itu tadi yang radiasi yang saya bilang. Kalau menyerap atau memancarkan radiasi itu tergantung perpindahan dari elektron. Oke, kemudian ini rumus Rydberg-nya. Nah, di sini saya akan ceritakan atoms and molecules. This is an ant hill. The ants are busy building it. It takes many small grains of sand to make an ant hill. Itu makanan terkecil yang dibawa semut aja, kalau kita lihat di dalamnya itu ada partikel-partikel. Ada molekul-molekul. Nah, di dalam molekul itu bagian terkecilnya adalah atom. Dan di situ di dalam atom ada elektron dan proton yang berputar, yang bergerak terus sesuai orbitalnya. Protons are positively charged, proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan nol atau netral, sehingga terbentuk nukleon atau inti yang bermuatan positif. Kemudian yang dikelilingi di sini adalah elektron yang bermuatan negatif. Therefore, atoms are electrically neutral. Sehingga kalau ketemu Electrons are dengan proton distributed in dia a akan definite path bermuatan around the netral. nucleus and are called shells or orbits. Nah, di sini This adalah concept was orbitalnya. introduced by Niels Nah, Bohr. ini yang According penemunya to tadi ya, Bohr, Niels different Bohr. electrons revolve around the Nah, ini nucleus in their own orbital yang different orbits. mengelilingi The sesuai atom dengan has been compared to orbitalnya. the solar system. Elektron yang In an berkeliling. atom, the nucleus is the sun and ini the juga electrons are the kita planets. temukan Just like planets in di the solar semesta, system, seperti each electron planet-planet revolves mengelilingi around the matahari. nucleus in its own different orbit. Tata surya, The orbits or planet-planet shells are berkeliling represented by the letters mengelilingi K, L, matahari. M, etc. Nah, kulit-kulit ini The yang maximum number of dinamakan electrons kulit present K, in a L, shell dan is M. given by the formula 2n square, where n is the orbit number of energy cells. The first orbit or K shell can have 2, the second orbit or L shell can have 8, and M shell can have 18 electrons, etc. Itu jumlah elektronnya The electrons present in the Sesuai outermost shell of an orbitalnya atom are called valence electrons, and the shell which valence electrons occupy is called the valence shell. A molecule is in general a group of two or more atoms that is chemically bonded Nah, ini together. molekul itu bisa Atoms gabungan combine chemically dua atau by lebih external dari forces atom. such as heat and light. This leads to the formation of molecules. During the formation of a molecule, atoms lose their valence electrons or gain electrons from other atoms. For instance, if two pieces of wax are to be joined, they are heated. After heating, the two pieces are pressed together to form a single structure. Here, heat is the chemical factor which is responsible for joining the molecules of wax pieces. There are two main types of bonds, covalent and ionic.
If a molecule is made up of atoms of the same element, Ini ikatan-ikatan ya. Tadi ikatan-ikatan bisa kalian pelajari di kimia dasar, sudah ada. Maksud saya SMA sudah ada. Ini yang atom bor ya, atom bor. Sama seperti tadi yang saya bicarakan, lintasannya bentuknya lingkaran dan inti atom itu dikelilingi oleh elektron gitu ya. Dan ada tingkatan energi satu sama lainnya. Gitu. Nah, kemudian inilah yang paling kompleks, yang paling lengkap, itu teori atom mekanika kuantum yang ditemukan oleh Louis de Broglie. Gitu. Di sini banyak sekali penemu-penemu yang saling berkolaborasi, ya. Ada Erwin, ada Werner Heisenberg, gitu. Yang di dalamnya juga ada asas ketidakpastian, ada persamaan gelombang elektron dan lain sebagainya. Sehingga yang kita pakai sampai sekarang itu paling lengkap, yaitu teori atom mekanika kuantum. Oke, sudah di situ tadi perbedaan-perbedaan atau perkembangan dari masa ke masa tentang teori atom. Nah, coba kalian buat tabel perbedaan atau perkembangan dari teori atom yang sudah saya ceritakan tadi, dari penemu ya, teori apa namanya, penemunya siapa, kemudian tahunnya, kemudian isi teorinya bagaimana, dan gambar atom yang ditemukan oleh penemu itu seperti apa, silahkan digambarkan. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.